Bapa dalam surga, kami kembali datang padamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan boleh mengumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan senang mendengarnya, dan kami juga bersyukur diberikan kesempatan juga untuk boleh belajar akan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menolong setiap kami, biarlah firman-Mu boleh menolong kami terus tetap kuat di dalam Tuhan, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami serahkan waktu ini, biarlah Tuhan yang menguasai setiap hati, setiap pikiran kami boleh serahkan dan tujukan hanya kepada Tuhan. Tuhan yang juga tolong hamba-Mu yang lemah, yang terbatas ini, biarlah Tuhan yang juga boleh pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah Tuhan yang ajari kami akan firman-Mu ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah segala doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk satu kesempatan dan anugerah yang diberikan kepada saya, istri dan juga anak untuk boleh berada di tempat ini untuk melayani selama visitasi pelayanan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Yunias sebagai gembala dan juga tim hamba Tuhan, majelis, dan juga untuk setiap kita jemaat yang boleh menerima kami, ya. Dan mari pada kesempatan ini kita akan sama-sama untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah berbicara the fruit of the Spirit. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Galatia 5 ayat 22 sampai 26, jika sudah menemukan, saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara kasih dalam Tuhan, bagi banyak orang di Amerika, keseharian ketika mereka makan pagi itu terjadi di perjalanan ketika mereka hendak pergi ke tempat bekerja. Sedangkan bagi orang lain, biasanya kalau makan pagi itu bisa terjadi di rumah, yaitu di sekitar meja makan. Saudara, pilihan makan pagi yang harus kita buat itu ada berbagai macam pilihan. Ya, bisa seperti sereal, roti, kue, ya, atau mungkin roti gandum biasa, atau mungkin kalau di ujung pandang, ya, pilihannya bisa makan pagi itu bisa ditambah seperti mie pangsit kah, ya, pangsit mie, ya, atau nasi kuning kah, basang, songkolo, buroncong, atau mungkin coto Makassar. Mohon maaf saudara ya, pagi-pagi kita jadi lapar. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada berbagai macam pilihan yang bisa kita pilih, kita lakukan ketika kita hendak makan pagi. Tetapi saudara, jika kita harus memilih antara burger, hamburger, atau sepiring buah di pagi hari, atau itu mungkin coto Makassar atau pangsit mie, saudara kira-kira kita akan pilih yang mana untuk makan pagi kita, saudara? Saya percaya jika kita ingin hidup sehat, ya,
tentu kita akan memastikan dan bersikeras bahwa kita akan makan buah setiap harinya. Betul bukan? Ya. Apakah ada yang ingin ketika kita ingin hidup sehat, maka kita tidak mau makan yang sehat-sehat, ya? Maka kita akan makan yang lebih ke arah fast food ataupun junk food. Saudara, ketika kita ingin hidup sehat, maka kita akan makan buah, ya. Tetapi saudara, kita mungkin akan bertanya-tanya, mengapa ada orang yang memilih burger daripada makan buah? Saudara, ada sebuah restoran cepat saji di Las Vegas yang bernama Heart Attack Grill. Ini beritanya sempat viral beberapa tahun yang lalu. Saudara, restoran ini dikenal dengan sangat unik sekali karena menunya yang tidak tanggung-tanggung, saudara. Salah satu menunya itu bernama Quadruple Bypass Burger atau burger bypass lapis 4, saudara. Enggak tanggung-tanggung. Saudara, digadang mengandung 8.000 kalori. Dan promosi yang dilakukan itu sangat luar biasa, saudara. Bahwa jika berat badan kita kurang lebih 150 kilo, kita dapat makan secara gratis, saudara. Ya, seperti yang sering kita amati, makanan tidak sehat tampaknya terasa lebih nikmat daripada makanan sehat, bukan? Di sisi lain, saudara, buah adalah hadiah dari Tuhan untuk umat manusia. Dan tidak hanya rasanya enak, tetapi juga penting untuk gaya hidup sehat. Saudara, mengingat gaya hidup sehat begitu penting bagi orang percaya. Saudara, Paulus memaparkan hal ini di dalam perikop di dalam Galatia 5. Rasul Paulus menunjukkan bahwa ada dua cara hidup dan konsekuensinya. Pilihan pertama adalah hidup dalam kedagingan atau dosa. Seperti apa kelihatannya? Dan Alkitab menjelaskan, saudara, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan ternyata daftarnya masih belum lengkap, saudara. Masih ada yang lainnya. Sedangkan saudara, pilihan yang kedua adalah hidup dalam roh. Seperti apa kelihatannya? Alkitab mencatat kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, Paulus mengawali surat Galatia 5 ini menarik dengan adanya sebuah kata-kata, yaitu supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Saudara, ayat ini merujuk kepada semua orang Kristen yang dilahirkan kembali. Saudara, semua orang Kristen, bukan hanya untuk pemimpin pujian saja, bukan hanya untuk majelis saja, bukan hanya untuk pengurus saja, bukan hanya untuk guru sekolah minggu saja, bukan hanya untuk hamba Tuhan saja, tetapi dikatakan untuk semua orang percaya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka, semua orang Kristen yang memulai hidup secara baru, dengan mengalami perubahan hati dan kehendak, dengan menjadikan Tuhan sebagai tujuan tertinggi di dalam kehidupan mereka. Saudara, mereka ini telah mengalami pembebasan belenggu dan perbudakan dosa dari Kristus. Karena itu, saudara, Paulus mendesak dan mendorong mereka
Di dalam ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Sebuah tujuan untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, ketika kita memberikan hidup kita kepada Kristus, saudara, kita diberikan kebebasan memilih untuk terus hidup dalam natur dosa atau dipenuhi oleh Roh. Saudara, pilihan yang kita buat itu menentukan gaya hidup dan masa depan kita. Paulus dengan jelas menunjukkan perbedaan antara dua gaya hidup ini di ayat 16 sampai 18. Dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, dengan mendesak orang-orang percaya untuk hidup atau berjalan bersama di dalam Roh. Saudara, hiduplah oleh Roh. Ini artinya adalah berjalan bersama dan di dalam Roh. Roh ini adalah Roh Kudus dan tidak memuaskan keinginan dalam kedagingan. Saudara, berjalan di sini adalah bukan sekedar kita berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Dan juga bukan kita sebagai manusia yang menentukan arah tujuan itu, saudara. Yang Paulus maksudkan berjalan bersama dengan Roh Kudus adalah kita berjalan mengikuti arah atau pimpinan dari Roh Kudus. Sehingga saudara, ketika iblis menawarkan wanita cantik atau pria cantik, pria ganteng maksudnya, ya, untuk selingkuh, untuk menjadi pelakor, untuk hidup LGBT, maka saudara, kita dapat dengan tegas mengatakan tidak, terima kasih. Ketika iblis menawarkan kepada kita harta berlebih dengan cara tipu-tipu, judi, hutang kepada pinjol ataupun korupsi, maka kita dapat dengan tegas mengatakan tidak, terima kasih. Dengan kata lain saudara, Paulus ingin mengatakan kepada setiap kita bahwa hidup ini adalah tentang peperangan rohani. Hidup ini adalah peperangan rohani antara Roh Kudus dengan si jahat. Karena kita hidup dalam dunia yang telah tercemar oleh dosa. Sehingga kita tidak bisa melakukan kompromi, saudara. Tidak bisa kita menjadi seorang yang legalis, mengatakan ya kepada dosa, mengatakan ya juga kepada Roh Kudus. Kita tidak bisa, saudara. Harus ada pilihan yang kita buat. Tidak bisa kita menyelam minum air atau bahkan menyelam sambil makan burger. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa kalau kita ingin makan sehat, maka kita makan burger. Saudara, kita harus makan buah jika kita ingin sehat. Harus ada pilihan yang kita buat. Dan pilihan yang kita buat mempengaruhi kekekalan hidup kita. Saudara, menarik. Jika kita perhatikan di awal perikop, Paulus memakai kata tetapi, saudara. Tetapi. Dan hal ini, saudara, ingin menunjukkan adanya sebuah kontras antara katalog yang berisikan daftar dari hasrat berdosa yang penuh dengan kejijikan pada bagian sebelumnya dengan buah roh. Dan ada sebuah penekanan yang ingin disampaikan di sini bahwa hal ini begitu penting, hal ini begitu mendesak untuk dilakukan,
untuk harus dilakukan sebagai orang percaya. Saudara, Paulus mengatakan bahwa buah roh itu bukan buah-buah roh. Saudara, hal ini mungkin ingin menyatakan adanya sebuah fakta bahwa keseluruhan dari buah roh itu akan membawa kita untuk menjadi serupa Kristus. Saudara, ketika kita tinggal melekat kepada Kristus, maka semua buah roh akan dihasilkan. Karena itu saudara, tidak boleh seorang percaya mengatakan bahwa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Karena Roh Kudus yang sama itu membentuk masing-masing kita sedemikian rupa menjadi serupa Kristus. Saudara, mari kita akan perhatikan satu demi satu. Yang pertama adalah ketika kita berbicara tentang kasih. Saudara, kasih disebutkan pertama dan diberikan penekanan juga di tempat-tempat yang lain. Yohanes mengatakan bahwa kasih itu adalah bukti bahwa kita mengenal Allah. Paulus berbicara tentang keutamaan dari kasih di antara dua pasal dari karya Roh Kudus. Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Roma bahwa Roh Kudus telah mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menunjukkan sebuah kasih yang murni kepada sesama. Dan kasih itu diekspresikan kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, seorang penafsir mengatakan bahwa kasih itu adalah hati dan jiwa dari etika surat-surat Paulus. Karena kasih yang menggenapi hukum. Karena itu dengan adanya kasih maka orang percaya sudah seharusnya tidak saling merendahkan satu sama lain. Sudah seharusnya dengan adanya kasih tidak menganggap diri lebih penting dan utama dari yang lain. Dengan kasih maka kita harus dapat saling mengasihi. Mengampuni terutama mereka yang menyakiti kita. Lalu yang berikutnya adalah sukacita. Saudara, Roh Kudus juga menghasilkan sukacita. Dan berulang kali Paulus menekankan asal dari sukacita ini. Mendorong orang percaya untuk bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Dan untuk menyadari bahwa kerajaan sorga bukan tentang makan dan minum, tetapi tentang soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Saudara, dalam bahasa aslinya, akar kata dari sukacita itu sama seperti, asal katanya itu berasal sama seperti kasih karunia. Artinya, mereka yang mengalami kasih karunia Tuhan, maka mereka akan dapat terus merayakan kelimpahan hidup Kristiani dalam festival sukacita. Bebas dari kekhawatiran, bebas dari ketakutan. Selain itu, saudara, sukacita juga erat terkait dengan yang namanya harapan, saudara. Dengan demikian, ketika orang percaya menjalani perjalanan kehidupan di dunia ini, maka mereka akan dapat terus bersukacita karena mereka tahu bahwa tetap ada harapan di dalam Kristus. Bahwa Tuhan bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang begitu dekat dengan mereka, dan mereka akan dimampukan untuk bersukacita. Ketika mereka menjalani kehidupan yang tidak baik, mereka menjalani kehidupan yang menghimpit mereka, yang menekan mereka. Walau pasangan sepertinya tidak mengerti dan terus menyakiti hati kita. Ada teman yang mungkin menusuk kita dari belakang. Atau mungkin kita mengalami fitnah. Kita mengalami teraniaya. Pendapatan yang semakin berkurang setiap bulan. Dan tidak tahu harus bagaimana lagi untuk membayar kebutuhan besok. Kita dimampukan tetap bersukacita di dalam Kristus. Yang berikutnya, saudara, jika sukacita
sejati tidak dapat diukur dengan absennya keadaan yang tidak menyenangkan. Demikian dengan kedamaian dapat diartikan dengan tiadanya kekerasan, perang, dan kejahatan. Saudara, konsep damai sejahtera dalam bahasa aslinya memiliki makna positif lebih daripada kondisi tersebut, yaitu adanya sebuah kondisi dari keseluruhan dan kehidupan diri yang baik, termasuk sebuah hubungan yang benar dengan Tuhan, dan adanya keharmonisan yang penuh kasih dengan sesama manusia. Jadi ada hubungan yang baik dengan Tuhan, ada hubungan keharmonisan yang baik dengan sesama. Maka ini adalah namanya damai sejahtera. Pada dasarnya saudara, orang percaya dipanggil untuk menjadi seorang pembawa damai di dalam keluarga yang beriman dan meluas ke dalam komunitas manusia. Saudara, ada sebuah artikel yang berjudul Peace and War atau Damai dan Perang. Artikel ini berbicara tentang pembawa damai, bahwa tidak hanya mempertahankan kedamaian, tetapi adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Dikatakan adalah tanggung jawab umat Kristiani untuk mengupayakan perdamaian dengan semua orang berdasarkan prinsip kebenaran. Sesuai dengan Roh Kudus dan ajaran Kristus, mereka hendaknya dengan segala kekuatan mereka berupaya untuk mengakhiri peperangan. Saudara, obat yang sebenarnya untuk peperangan rohani adalah Injil Kristus. Kebutuhan tertinggi dari dunia adalah penerimaan akan ajaran-ajaran Kristus dalam segala urusan manusia dan bangsa dan penerapan praktis dari hukum kasih Tuhan. Jadi ini adalah sebuah tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yaitu menjadi seorang pembawa damai. Yang berikutnya adalah ketika kita berbicara kesabaran. Saudara, kesabaran mengacu kepada kemampuan pikiran yang menentukan kita untuk mengambil sesuatu dalam bagian yang baik dan tidak mudah untuk tersinggung. Saudara, itu adalah kemampuan untuk berhadapan dan bertahan dengan orang lain meskipun itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Saudara, bukankah ketika kita berhadapan dengan pasangan kita, dengan suami atau istri yang tidak mudah, yang keras kepala, yang maunya menang sendiri, yang ketika dikasih tahu tidak mau dengerin, yang sering kasar, atau mungkin juga melakukan selingkuh, atau mungkin main judi dan yang lainnya. Saudara, kita butuh kesabaran, bukan? Bukankah ketika kita berhadapan dengan pasangan yang kalau mencet odol dari tengah, kita butuh kesabaran, bukan? Bukankah ketika kita berhadapan dengan pasangan yang kalau tidurnya ngorok membahana, kita butuh kesabaran, bukan? Bukankah ketika kita berhadapan dengan anak yang susah diatur, susah makan, makannya pilih-pilih, tidak mau rapiin mainan, kita butuh kesabaran, bukan? Bukankah ketika kita sedang naik motor atau naik mobil, maka ada yang suka menyerobot seketika? Kita butuh kesabaran, bukan, di jalan raya? Bukankah ketika kita berhadapan dengan atasan yang tidak manusiawi, yang suka perintah sana, perintah sini, tetapi memberikan pekerjaan yang berlebih, kita membutuhkan kesabaran, bukan? Bukankah ketika kita berhadapan dengan bawahan yang susah diatur, yang males-malesan, rekan kerja yang tidak dapat dipercaya, kita butuh kesabaran, bukan? Bukankah ketika kita berhadapan dengan orang yang atau customer yang suka komplain, kita butuh kesabaran, bukan? Atau mungkin kita ketemu dengan konsumen yang suka nuntut, yang suka menawar harga tidak manusiawi, maka kita butuh kesabaran, bukan?
Saudara, kita membutuhkan kesabaran. Karena itu saudara, kita butuh kuasa Roh Kudus untuk menolong kita menghadapi semua ini. Kita butuh mengingat betapa sabarnya Bapa kepada kita, terhadap kita. Dan kita butuh untuk mengingat dan berdoa, meminta supaya Roh Kudus tolong kita. Saudara, orang percaya menyerupai Kristus juga melalui yang namanya kemurahan. Dengan kasih karunia Tuhan dan kebaikan, Tuhan memberikan kita pertobatan dan iman kepada Kristus. Kehidupan kita sudah selayaknya ditandai dengan hidup yang penuh kemurahan, yang dinyatakan melalui tindakan melayani, murah hati di dalam memberi, dan murah hati di dalam menerima orang lain. Kebaikan juga sangat erat dengan yang namanya kemurahan. Justru hanya 4 kali kebaikan muncul. Kata kebaikan ini muncul di Perjanjian Baru dan hanya di dalam tulisan Paulus, saudara. Dan hal ini berbicara tentang bagaimana orang percaya memiliki tanggung jawab untuk berbuat baik dan menjadi orang yang murah hati. Saudara, Paulus lebih lanjut mengatakan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Lalu saudara, yang berikutnya adalah kesetiaan. Seseorang yang dikenal setia atau hidup dalam kesetiaan adalah seseorang yang dapat diandalkan. Bahwa ia adalah seseorang yang akan menepati perkataannya dan memenuhi janjinya. Paulus mengatakan kepada Timotius untuk mencari orang-orang yang demikian dan mempercayakan kepada mereka tentang pengabaran Injil. Saudara, hal tersulit untuk dilakukan di dalam iman Kristen adalah setia dalam pekerjaan atau pelayanan kita di masa tersulit. Saudara, hal ini membutuhkan Roh Kudus untuk menghasilkan ketahanan uji dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, dan juga bahkan di dalam pernikahan kita. Kelemah lembutan. Saudara, kelemah lembutan memberikan pengertian tentang adanya sebuah ketundukan dan hati yang mau diajar oleh Tuhan dan ditunjukkan di dalam kerendahan hati dan tenggang rasa terhadap sesama. Saudara, seringkali dunia mengatakan bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang kelemar-kelemar, orang yang lemah, orang yang orang yang banci. Tetapi saudara, kenyataannya kelemah lembutan ini adalah kekuatan. Kekuatan yang terkendali, bukan tidak terkendali. Ini adalah kekuatan terkendali. Kekuatan yang diwujudkan dalam pelayanan penuh kasih dan tindakan yang penuh hormat. Karena kelemah lembutan merupakan salah satu dari buah roh, saudara. Orang yang lemah lembut, maka dia tidak akan menjatuhkan sesamanya atau secara sombong merendahkan orang lain. Dan terakhir, saudara, penguasaan diri. Saudara, Roh Kudus memampukan orang percaya untuk menguasai semua hasrat mereka. Paulus menutup daftar dari buah roh dengan menaruh penguasaan diri di bagian terakhir, bukan secara kebetulan, tetapi justru Paulus ingin menekankan sesuatu yang penting pada bagian ini. Bahwa dalam daging kita ini mudah lepas kendali. Tetapi dengan Roh Kudus, maka kita dapat hidup terkendali. Saudara, menguasai diri tidak dapat terjadi seketika, saudara. Atau dapat terjadi satu malam. Karena ini membutuhkan sebuah proses. Saudara, layaknya atlet tinju atau pelari pada waktu itu. Dan mungkin juga di masa sekarang. Jika ingin menang di dalam olimpiade, di dalam perlombaan, saudara, mereka harus melakukan disiplin. Mereka harus menguasai seluruh diri mereka sedemikian rupa.
Mereka harus menjaga pola makan mereka sedemikian rupa. Mereka harus berlatih dengan begitu keras sedemikian rupa. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ketika mereka memukul, maka mereka menghasilkan daya pukul yang begitu luar biasa kerasnya. Atau ketika mereka berlari, ketika peluit berbunyi seketika, maka mereka dapat berlari sekencang-kencangnya menuju garis finish. Dan mereka dapat memenangkan pertandingan. Saudara, demikian yang ingin dikatakan di sini tentang menguasai diri. Supaya setiap orang percaya menang di dalam pertandingan iman ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menginginkan setiap orang percaya menang di dalam peperangan rohani setiap harinya. Dan hal ini dimungkinkan hanya dengan mengkonsumsi dan mengolah buah roh. Dan kembali ke analogi makanan kita. Saudara, buah roh adalah makanan lambat, bukan makanan cepat saji. Buah adalah makanan enak. Buah bukan makanan yang buruk. Dengan kata lain, saudara, buah tidak akan pernah menjadi burger. Buah tidak akan pernah menjadi pangsit mie ataupun yang lainnya. Saudara, burger adalah hidangan yang dimasak, dibungkus, dan diberikan kepada pelanggan yang suka makan dalam hitungan menit. Sedangkan di sisi lain, buah roh adalah gaya hidup yang membutuhkan waktu untuk mengolah dan berkembang. Saudara, kita perlu menumbuhkan, mengembangkan, dan memelihara kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan semua ini tidak akan tumbuh dengan cepat. Karena mereka tidak akan matang dan siap dalam satu malam. Saudara, faktanya mengubah hidup, memiliki gaya hidup buah roh itu membutuhkan waktu, disiplin, dan ketaatan terhadap nasihat Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjalani kehidupan sehat dengan mengkonsumsi burger, makanan cepat saji, atau kita mengkonsumsi buah, makanan buah? Saudara, untuk mendapatkan kemenangan di dalam peperangan rohani di dunia ini, hanya dapat dimungkinkan jika kita memilih untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Dan itu dilakukan dengan bantuan Roh Kudus. Sebagai penutup, harus kita ingat bahwa seni kehidupan Kristen adalah memilih dengan iman yang lambat daripada pendekatan dengan iman yang cepat untuk alami kehidupan yang sehat. Kehidupan ini membutuhkan komunitas. Saudara, kekristenan didasarkan pada makan bersama dan kehidupan bersama dalam tubuh Kristus. Bukan pada pemberhentian iman yang cepat dan pendekatan individualistik. Di dalam komunitas itulah Paulus menantang kita untuk menjadi hamba satu sama lain melalui kasih. Menolak godaan untuk menggunakan kebebasan Kristen kita sebagai kesempatan untuk kesenangan diri sendiri. Dan Tuhan memanggil kita untuk membuat perubahan gaya hidup. Dan hal itu dimulai dengan mulai mengolah makanan sehat, yaitu buah roh. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa dalam surga, kami kembali datang padamu pada saat ini. Sekali lagi kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami. Ada kalanya Tuhan dalam kehidupan kami mudah terjebak dengan kehidupan yang serba instan, kehidupan yang serba cepat jadi, dan akhirnya kami melupakan dan tidak mau mengalami proses
yang datangnya dari Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kami kembali untuk bagaimana kami dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Biarlah kami boleh mengalami proses dari Tuhan. Ketika Tuhan izinkan terjadi proses itu, biarlah kami boleh menikmatinya dan kami boleh memiliki kehidupan yang lebih sehat. Karena kami percaya ketika Tuhan izinkan segala proses itu adalah sebuah kebaikan untuk kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika Tuhan izinkan proses itu terjadi, tetap ada penyertaan dan pimpinan dari Roh-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan yang penuh dengan peperangan rohani ini. Kami tidak mudah menang menghadapi kedagingan kami sendiri. Betapa kami membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kami hari demi hari. Di dalam kami berpikir, di dalam kami berkata-kata, di dalam kami bertindak, di dalam kami mengambil keputusan. Betapa kami membutuhkan Roh Kudus. Dan kami rindu Tuhan. Kami boleh terus mengandalkan Tuhan. Kami boleh dengan rajinnya mengkonsumsi buah roh. Kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Tuhan yang menguatkan kami. Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami, setiap jemaat-Mu ini. Biarlah Tuhan yang terus menolong mereka. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi biarlah firman-Mu itulah yang terus berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur pada Tuhan. Amin.